Selamat datang Bapak dan Ibu Kepala Sekolah sekalian. Gini deh, pernah nggak sih Bapak atau Ibu merasa, kok kayaknya ngurus sekolah sekarang ini beda banget ya? Nah, pas banget. Beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas satu konsep yang super penting. Gimana caranya jadi pemimpin yang bukan cuma mengelola, tapi benar-benar mentransformasi sekolah kita di tengah gempuran era digital ini. Coba kita mulai langsung ya dengan satu pertanyaan yang mungkin agak nusuk sedikit. Siapkah sekolah Anda untuk masa depan? Ini serius loh, bukan basa-basi. Ini ajakan buat kita sama-sama lihat kenyataan. Soalnya, yang namanya masa depan itu nggak nungguin kita siap. Dia udah ada di sini, sekarang, di kelas-kelas kita, bahkan di genggaman tangan setiap siswa. Oke, kita bedah lebih dalam lagi ya. Jadi era digital ini tuh bukan cuma soal ganti komputer atau pasang wifi, bukan. Coba deh bayangin ini kayak medan pertempuran yang benar-benar baru. Aturan mainnya beda, tantangannya beda, dan jelas cara kita memimpin juga harus beda. Terus, tantangannya apa aja sih? Yang pertama, jelas ya, disrupsi dari AI atau kecerdasan artificial. Ini bikin peran guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan itu udah nggak relevan. Kedua, tuntutan skill baru. Zaman sekarang butuhnya kolaborasi, kreativitas, hal-hal yang nggak bisa didapat dari sekedar menghafalkan. Ketiga, nah ini dia, banjir informasi dan disinformasi. Tugas kita bukan lagi ngasih info, tapi ngajarin anak-anak cara menyaringnya. Dan yang terakhir, ekspektasi dari generasi digital itu sendiri. Mereka kan lahir di dunia yang serba interaktif, jadi mereka juga maunya belajar dengan cara yang nyambung sama dunia mereka, bukan dunia kita zaman dulu. Nah, intinya tuh di sini Bapak Ibu. Kalau kita masih pakai peta lama di wilayah yang baru, ya udah pasti nyasar kan? Jadi kalau kita kekeh pakai cara ngajar dan cara mimpin dari zaman dulu, itu sama aja kita lagi nyiapin resep paling manjur buat ketinggalan zaman. Ini nih yang kemudian membawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini waktunya kita buka lagi buku panduan kepemimpinan yang selama ini kita pegang. Coba kita cek, masih relevan nggak sih? Karena jujur aja, apa yang dulu bikin kita sukses, kemungkinan besar ya nggak akan cukup buat menghadapi apa yang ada di depan mata kita sekarang. Coba deh kita lihat bedanya. Di satu sisi ada yang namanya pemimpin manajerial. Fokusnya apa? Aturan, prosedur, pokoknya jaga biar semua aman dan stabil. Hasil akhirnya, kepatuhan. Ya penting sih, tapi cukup nggak? Nah, di sisi lain ada pemimpin transformatif. Fokusnya beda jauh, visi dan inspirasi. Tujuannya bukan cuma menjaga kapal, tapi mendorong kapal itu buat berinovasi, buat cari lautan baru. Gayanya kolaboratif, dan hasilnya bukan sekadar patuh, tapi komitmen dari hati. Seluruh tim mau tumbuh bareng. Jadi, siapa dong pahlawan di cerita kita ini? Ya ini dia, sang pemimpin transformatif. Dan ini penting ya, ini tuh bukan cuma sekedar istilah keren atau jargon baru. Bukan. Ini soal mindset. Ini soal cara pandang yang benar-benar beda tentang apa sih artinya jadi seorang pemimpin? Kalau kita coba bedah definisinya, kata kuncinya itu kuat banget. Ada menginspirasi, ada memotivasi, terus berinovasi, dan yang paling penting, menciptakan perubahan. Jadi, ini kepemimpinan yang proaktif ya. Bukan yang cuma nunggu perubahan datang terus bereaksi, tapi justru dia yang jadi motor penggerak untuk membentuk masa depan sekolah. Oke, sekarang kita udah ngerti apa itu pemimpin transformatif. Pertanyaan selanjutnya, dan ini yang paling penting, gimana caranya? Nah, jangan khawatir. Anggap aja bagian berikutnya ini adalah peta jalannya. Sebuah blueprint yang jelas buat kita sama-sama membangun kompetensi-kompetensi penting ini. Ada 4 pilar utama yang perlu kita pegang. 1. Membangun visi digital. Ini bukan soal beli banyak gadget ya, tapi soal punya peta jalan yang jelas tentang bagaimana teknologi bisa meningkatkan cara belajar. 2. Mendorong budaya inovasi. Maksudnya, kita harus ciptakan lingkungan di mana guru-guru itu berani mencoba hal baru, bahkan kalaupun gagal ya nggak apa-apa. 3. Memperdayakan guru dan staf. Kasih mereka kepercayaan, kasih mereka pelatihan yang benar-benar mereka butuhin. Dan yang keempat, ini krusial, memimpin dengan data. Artinya, setiap keputusan penting itu diambil berdasarkan bukti, berdasarkan fakta, bukan lagi sekedar kayaknya atau perasaan saya. Ada kutipan bagus banget dari John C. Maxwell yang rasanya pas banget di sini. Dia bilang, seorang pemimpin adalah orang yang tahu jalannya, melewati jalan itu, dan menunjukkan jalan itu. Wah, dalam banget ya. Artinya apa? Pemimpin transformatif itu bukan bos yang cuma duduk di ruangannya sambil nunjuk-nunjuk. Dia itu yang turun langsung, yang jadi contoh, yang jalan bareng sama timnya. Terus, buat apa sih kita repot-repot ngomongin semua ini?
Pada akhirnya, semua pilar, semua definisi tadi itu mengerucut ke satu tujuan yang super besar. Kita mau secara aktif membentuk sekolah yang bukan cuma bertahan hidup, tapi sekolah yang benar-benar relevan dan siap bersaing di masa depan. Jadi kalau boleh saya simpulkan, inti dari semua ini adalah kuncinya ada di tangan Bapak dan Ibu sekalian. Kepemimpinan Anda itulah yang bakal jadi kunci buat membuka gembok potensi yang luar biasa besar di dalam diri setiap siswa, setiap guru, dan bahkan seluruh ekosistem sekolah. Anda adalah katalisator perubahannya. Sebagai penutup, saya nggak akan kasih kesimpulan panjang lebar. Saya cuma mau meninggalkan Bapak dan Ibu dengan satu pertanyaan terakhir. Tapi ini yang paling penting. Perubahan itu kan nggak nunggu besok, atau lusa, atau tahun depan. Perubahan itu selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Jadi pertanyaannya sekarang cuma satu. Langkah transformatif pertama Anda mau dimulai kapan?